Sat Narkoba Polres Manokwari berhasil mengungkap 18 kasus narkoba. Sebanyak 10.316 keluarga penerima manfaat di Kabupaten Manokwari resmi menerima bantuan program sembako tahap ketiga. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Rabu 7 September 2022. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Aprilia Nikmur, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara, hingga bulan September 2022, jumlah kasus narkoba yang ditangani Satres Narkoba Polres Manokwari, Polda Papua Barat adalah sebanyak 18 kasus. Kasus tersebut didominasi ganja kering. Demikian hal itu disampaikan Sat Narkoba Polres Manokwari Ibda John Haulusi mengatakan dari awal bulan Januari sampai dengan September 2022 sudah ada 18 kasus penyalahgunaan narkoba berhasil diungkap jajaran Satres Narkoba Polres Manokwari. Kini satu kasus sudah tahap 2 dan P21 dan telah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Manokwari. Sedangkan yang 3 kasus lainnya masih proses penyidikan. John mengatakan selama setahun Satres Narkoba menargetkan perkara penyalahgunaan narkoba sebanyak 21 kasus. Dari 18 kasus narkoba yang diungkap terdiri dari ganja 10 kasus dan sabu-sabu sebanyak 8 kasus. 22 itu kasusnya itu kita sudah tahap 2 ke Kejaksaan Negeri Manokwari. Kita menunggu kalau dari Kejaksaan Negeri Manokwari sudah mengatakan bahwa kasus sudah lengkap, makanya kita segera dan cepat untuk tahap 2 ke Kejaksaan Negeri Manokwari. Tapi untuk sementara kasus sudah kita tahap 1 ke Kejaksaan Negeri Manokwari. John menambahkan khusus di wilayah Manokwari lebih didominasi kasus ganja yang dibawa dari Jayapura, Papua. Mengantisipasi hal itu, Satres Narkoba melakukan tes urin di berbagai tempat hiburan malam dan sosialisasi di sekolah-sekolah dalam kota Manokwari. Ya, untuk modus kayak narkoba dikemas dalam bentuk permen, khusus di Manokwari saya belum temukan, tetapi untuk antisipasi itu, saya dengan tim saya beberapa kali kan memberikan sosialisasi, edukasi kepada lingkungan-lingkungan dan sekolah-sekolah supaya inilah jenis-jenis narkoba yang baru yang masuk ke daerah-daerah sehingga kita bisa antisipasikan itu dan kita tetap melakukan pemetaan, mapping wilayah-wilayah mana yang peredaran mengalami tingkat tinggi. Diketahui pengedar yang membawa narkoba masuk ke Manokwari lebih banyak melalui kapal laut. Natalindo Kerawai TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, untuk meningkatkan pelayanan publik, diharapkan mal pelayanan publik di setiap daerah segera dibentuk, agar masyarakat dipermudah dalam pelayanan yang cepat, mudah, nyaman, dan terjangkau. Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Organisasi Sekda Papua Barat Supriyatna Jalimun saat melakukan penilaian publik ke Polres Manokwari pada Selasa 6 September 2022. Mall pelayanan publik sendiri merupakan tempat pelayanan kegiatan penyelenggara layanan publik, baik barang ataupun jasa, yang dipusatkan di suatu tempat dengan satu tujuan memberikan pelayanan yang cepat, mudah dan akuntabel kepada masyarakat. Supriyatna Jalimun, Kepala Biro Organisasi Sekda Papua Barat mengatakan, mall pelayanan publik seharusnya sudah ada di setiap daerah. Khususnya pemerintah Kabupaten Manokwari telah menyepakati untuk membangun mall pelayanan publik, sehingga diharapkan semua kabupaten kota dapat membangun mall pelayanan publik dengan harapan dapat mempermudah masyarakat. Nah, harapan dari Kemenpan, jadi setiap daerah memiliki mall pelayanan publik. Nah, kita di provinsi ini kan unit penyelenggara pelayanan publik kan ada di tingkat kabupaten. Tingkat kabupaten yang seharusnya menginisiasi untuk mall pelayanan publik itu sudah didesak. Kalau tidak salah, dulu almarhum Pak Bupati Manokwari Pak Dimas sudah sempat membuat MOU dengan, hanya sampai sekarang belum ada realisasi mall pelayanan publik. Tapi itu sudah sesuai dengan ketentuan yang harus ada. Jadi kami harapkan mereka sudah contoh waktu Ombudsman lakukan kegiatan mall pelayanan publik di mall. Itu kan cikal bakalnya di situ ya. Itu harusnya unit penyelenggaraan pelayanan publik macam kan kebanyakan di kabupaten yang punya itu. Di provinsi kan sedikit. Kami harapkan ya mall pelayanan publik segera
diadakan sehingga mempermudah masyarakat untuk pelayanan publik kan, karena dalam bentuk mall dan mereka ada dalam satu atap itu kan lebih cepat. Diharapkan pula dengan kehadiran mall pelayanan publik di kabupaten kota se-Papua Barat dapat menciptakan satu data yang terintegrasi antar instansi yang melakukan pelayanan publik, sehingga masyarakat mendapat kemudahan, kecepatan, keamanan, dan efisiensi waktu karena semua pelayanan dilaksanakan di satu tempat. Jimmy Tabiso, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, terkait pelayanan SKCK dan unit lantas di seluruh Polres di wilayah kerja Polda Papua Barat harus mencontohi Polres Manokwari dengan tempat yang nyaman dan juga petugas yang ramah. Hal tersebut disampaikan tim penilai pelayanan publik dari Biro Organisasi Sekda Papua Barat yang melakukan penilaian publik di Polres Manokwari dengan pelayanan yang dinilai yaitu pelayanan SKCK dan juga unit lantas. Beberapa tanggapan dari tim penilai Polres Manokwari terlihat sangat baik karena terus berinovasi. Kasubag Reformasi Birokrasi Biro Organisasi Sekda Papua Barat Lena Loisa mengatakan untuk pengembangan Polres Manokwari terlihat banyak perubahan. Dari segi pelayanan terlihat sangat baik, khususnya pada pelayanan SKCK dan unit lantas, sehingga hal ini kami rekomendasikan di seluruh Polres yang ada di Provinsi Papua Barat bahwa harus mencontohi Polres Manokwari. Kalau untuk pelayanan publik untuk di Polres, kami terus berupaya untuk melakukan perbaikan. Kalau dari sisi kebijakan pelayanan sudah sangat baik teman-teman yang di lantas maupun SKCK. Tapi dari Sarpras ini untuk lantas Manokwari memang kemarin kami merekomendasikan juga kepada unit pelayanan SKCK maupun lantas di seluruh Polres yang ada, kalau bisa melihat yang sudah dilakukan oleh lantas Manokwari, perubahan Sarprasnya yang mereka dari yang awalnya kalau mau dibilang awalnya jauh gitu loh, dari harapan dari depan masih berantakan, tapi sekarang sudah amat sangat memberikan kenyamanan. Ditambahkan juga di Papua Barat dari 9 Polres di Papua Barat yang direkomendasikan oleh Mabes Rena ada 6 Polres. Untuk Polres yang baru 2 tahun mengikuti penilaian publik yaitu Polres Raja Ampat, Teluk Wondama dan juga Teluk Bintuni. Sedangkan yang sudah lama yaitu Polres Manokwari, Sorong Kota dan Polres Aimas. Diharapkan tahun 2022 ini Polres Manokwari bisa mendapat penilaian A karena banyak perubahan yang sudah dilakukan. Kami hanya 6 Polres. 6 Polres yang direkomendasikan oleh Mabes Rena. Jadi kalau ini ada 9 sebenarnya, tetapi memang yang direkomendasikan hanya 6. Dan ini dari 6 itu ada 3 Polres yang baru 2 tahun kemarin sama tahun ini ikut. Kalau 3 Polres yang lainnya itu sudah, kalau Sorong Kota dia sudah Sorong Kota. Manokwari ini sudah lama, sudah masuk ke dalam lokus penilaian sudah lama. Yang baru memang baru Raja Ampat, kemudian Wondama sama Bintuni. Selain itu juga diharapkan pelayanan yang sudah berjalan sangat baik dapat terus dilakukan bahkan ditingkatkan, khususnya 13 komponen yang menjadi penilaian. Namun dari semua yang dinilai masyarakat Manokwari dapat merasa nyaman, cepat dan akuntabel. Jimmy Tabiso, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, penyaluran dana bantuan program sembako atau BPS tahap 3 masa bayar 3 bulan bagi 10.316 KPM di Manokwari hari ini resmi disalurkan. Sebanyak 10.316 keluarga penerima manfaat di Kabupaten Manokwari hari ini secara resmi sudah dapat menerima bantuan program sembako tahap ketiga, yakni periode bulan Juli, Agustus, dan September 2022. Penyaluran bantuan program sembako Rabu pagi tadi diserahkan secara simbolis oleh Bupati Manokwari yang diwakili oleh Asisten 2 Setda Kabupaten Manokwari, Haryanto Ombesapu, yang didampingi Kepala Kantor Pos Cabang Manokwari dan beberapa OPD teknis. Bupati Manokwari melalui sambutan tertulisnya menyampaikan program bantuan sembako sudah cukup lama disalurkan oleh pemerintah melalui program Raskin, Rastra, serta bantuan pangan non-tunai. Oleh sebab itu diharapkan dengan adanya program pemerintah ini dapat ikut meringankan beban masyarakat, terutama pemenuhan pangan keluarga. Bantuan program sembako ini sudah cukup lama disalurkan oleh pemerintah sebelumnya. Yang namanya Raskin, Rastra, BPNT, sekarang bantuan program sembako.
Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Pos Cabang Manokwari, Yohanes Kesaulija, dalam laporannya menyampaikan, penyaluran bantuan ini disalurkan ada dua, yakni bantuan program sembako dan BBM. 3 bulan, bulan Juli, Agustus, September. Jadi per bulan itu adalah 200.000, Bapak Ibu menerima sebesar 600.000 untuk 1 KPM. Dan untuk penerima BLT BBM ini Bapak Ibu terima 300.000, per bulannya itu 150.000, jadi 2 tahap 300.000, ditambah dengan sembako September 200.000. Jadi nanti Bapak Ibu penerima BLT BBM akan menerima sebesar 500.000. Lebih lanjut disampaikan bahwa dalam waktu 2 minggu ini yang berhak menerima bantuan adalah yang ber-KTP dan kartu keluarganya di Kabupaten Manokwari. Selain itu, yang bukan anggota keluarga pada kartu keluarga tidak diizinkan untuk mewakili keluarga dalam proses pengambilan dana bantuan tersebut. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, guna menjalankan amanah sebagai Wakil Kejaksaan Tinggi Papua Barat yang baru, Rabu pagi tadi, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Juniman Hutagaol, melantik Dr. Teuku Rahman sebagai Wakajati Papua Barat. Pelantikan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat berlangsung pada Rabu pagi di Aula Kantor Kejaksaan Tinggi Papua Barat yang dipimpin Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat Juniman Hutagaol. Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat Juniman Hutagaol dalam sambutannya menyampaikan pengangkatan alih tugas dan penempatan dalam jabatan di lingkungan kejaksaan akan terus dilakukan secara rutin dan berkelanjutan sebagai bentuk kebutuhan organisasi. Pengangkatan alih tugas dan penempatan dalam jabatan di lingkungan kejaksaan akan terus dilakukan secara rutin dan berkelanjutan sebagai bentuk kebutuhan organisasi yang dimaksudkan untuk melakukan pengembangan, pemantapan bagi kepentingan personil, organisasi, dan institusi dengan tujuan pengayaan wawasan, pengalaman, serta kemampuan guna mendorong profesionalitas dan kesiapan yang bertujuan untuk peningkatan kinerja guna mengoptimalkan target dan hasil yang hendak diraih dan dicapai. Hal ini sangat perlu dilakukan secara untuk mengimbangi dan merespon dinamika masyarakat dengan semakin berkembangnya berbagai permasalahan dan kompleksitas tugas dan pekerjaan yang dihadapi. Lebih lanjut dalam sambutannya, Kajati Papua Barat menyampaikan Kejaksaan Tinggi Papua Barat harus tetap meningkatkan semangat melayani, mempertahankan mindset kerja yang inovatif agar penegakan hukum mampu menggiring perkembangan zaman, serta menjadi bahan koreksi dari kesalahan di masa lampau. Untuk itu diharapkan dengan adanya Wakil Kejati yang baru, Kejaksaan Tinggi Papua Barat akan lebih profesional. Masyarakat terus memantau bagaimana cara kita memberikan pelayanan publik secara profesional dan tuntas. Barometer baik buruknya persepsi publik terhadap institusi dapat dilihat dari seberapa besar capaian public trust yang kita raih. Dan perlu diingat bahwa prestasi yang kita raih saat ini menjadikan tugas ke depan akan semakin berat. Karena menggapai prestasi pimpinan itu sulit, namun mempertahankan akan jauh lebih sulit. Oleh karena itu saya yakin hadirnya Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat yang baru akan semakin memberikan manfaat bagi terwujudnya Kejaksaan Tinggi Papua Barat yang profesional, modern, bermartabat, dan terpercaya kapanpun kita dalam memenuhi aspirasi masyarakat. Dengan adanya Wakil Kejaksaan Tinggi Papua Barat yang baru, Juniman Hutagaol yakin jika Wakajati yang baru dapat menggerakkan kemampuan terbaik untuk menghadirkan kejaksaan yang profesional, modern, bermartabat, dan terpercaya di tengah masyarakat. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, tidak memiliki kendaraan angkut, Satlantas Polres Manokwari siap fasilitasi pemilik kendaraan, diantar langsung ke rumah dengan menunjukkan bukti surat-surat yang masih terdaftar dan sah kepemilikan kepada anggota lalu lintas.
Demikian disampaikan Kasat Lalu Lintas Polres Manokwari Ibtu Suban Ohoimas mengatakan apabila masyarakat tidak memiliki kendaraan angkut terhadap kendaraan yang sementara ini masih berada di Polres Manokwari, baik itu kecelakaan maupun kendaraan tilang, dapat menghubungi anggota yang berada di bagian unit tilang maupun unit Laka Lantas Polres Manokwari dengan menunjukkan surat-surat yang masih terdaftar dan sah kepemilikan. Suban mengatakan ini merupakan bagian pelayanan prima yang diberikan Satlantas Manokwari tanpa dipungut biaya dengan waktu yang terbatas. Lantas juga memanfaatkan pengantaran langsung surat izin pengemudi SIM kepada masyarakat yang tidak sempat mengambil. Ferry barang bukti sendiri merupakan program prioritas kami. Sekali lagi saya sampaikan kepada masyarakat bahwa apabila masyarakat yang tidak memiliki kendaraan angkut terhadap kendaraan yang sementara berada pada ruang barang bukti kami, baik itu kecelakaan maupun tilang, bisa langsung menghubungi personil kami di unit tilang maupun unit laka dengan mampu menunjukkan surat-surat yang masih terdaftar dan sah kepemilikan. Nanti selanjutnya kendaraan-kendaraannya akan kita kirimkan sesuai alamat dan sesuai jam yang kami sampaikan. Selain itu, Suban menambahkan khusus pelayanan SIM di Polres Manokwari terutama jaringan tidak ada kendala yang berarti. Karena selama ini pembuatan SIM sudah terhubung langsung dengan Korlantas di Mabes Polri dan Direktorat Lalu Lintas Polda Papua Barat. Sehingga bila terjadi masalah, Korlantas langsung menurunkan tim ke daerah agar pelayanan kepada masyarakat bisa terus berjalan. Yang memang terkoordinasi langsung dengan Korlantas maupun dengan Direktorat, sehingga apabila terjadi kendala-kendala teknis dalam hal pelayanan jaringan, ini bisa secara cepat untuk terkomunikasi dengan baik ke Direktorat Lalu Lintas maupun dengan Korlantas Polri selaku pelaksana yang memang mengawaki daripada jaringan. Namun selama ini overall keseluruhan jaringan masih berjalan dengan baik dan secara maintenance atau perbaikan, tim Korlantas selalu mengirimkan orang untuk melakukan perbaikan maupun pengecekan terhadap kualitas pelayanan kami, khususnya dalam hal jaringan maupun hardware maupun software yang di Satpos kami. Natalindo Kerawaya, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, menyambut Hari Ulang Tahun TNI Angkatan Laut ke-77, jajaran TNI Angkatan Laut menggelar bakti kesehatan di atas kapal KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang berlangsung di Pelabuhan Sorong, Papua Barat. Warga Sorong dan sekitarnya mendapat pelayanan bakti kesehatan gratis yang digelar oleh jajaran TNI Angkatan Laut di Sorong, Papua Barat pada Selasa 6 September 2022. Ada 3 kegiatan bakti kesehatan, yakni kitanan massal untuk anak-anak, donor darah, dan perawatan plak dan karang gigi. Untuk kitanan dan donor darah dilaksanakan di atas kapal KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Sementara perawatan karang gigi di Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Utojo di Sorong. Panglima Koarmada 3 Laksamana Muda TNI Irwansyah bersama Ketua Jalasenastri Armada 3 Nyonya Yuanita Irwansyah memantau langsung kitanan massal untuk anak-anak. Selain itu juga memantau aksi donor darah oleh ratusan prajurit Lantamal 14 Koarmada 3 dan Pasmar 3. Selain memantau kegiatan bakti kesehatan, Pangkoarmada 3 berkesempatan mendonorkan darah yang ditangani oleh petugas PMI. Aksi donor darah yang dilaksanakan oleh prajurit TNI Angkatan Laut di seluruh Indonesia tercatat masuk dalam rekor muri pendonor terbanyak tahun 2022 ini. Sementara itu, Panglima Koarmada 3 Laksamana Muda TNI Irwansyah mengatakan, bakti kesehatan baru pertama kalinya dilaksanakan di atas kapal KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo milik Koarmada 3 baru 2 minggu berada di Sorong. Menurut dia, keberadaan kapal ini sekaligus memperkenalkan kepada seluruh masyarakat Sorong bahwa kapal tersebut akan memberikan pelayanan kesehatan di wilayah timur. Peringati Hari Ulang Tahun TNI Angkatan Laut yang ulang tahunnya nanti tanggal 10 September 2022 tepatnya. Pada kesempatan ini kita melaksanakan bakti kesehatan dengan 3 kegiatan. Yang pertama kita melaksanakan kitanan massal. Kitanan massal sekitar 400 anak yang kita laksanakan kitan. Kemudian pelaksanaan donor darah. Donor darah sekitar 400 orang, termasuk saya juga. Mudah-mudahan bermanfaat bagi orang yang membutuhkan. Kegiatan bakti kesehatan mendapat sambutan positif dari orang tua dari setiap anak yang mengikuti kitanan massal gratis yang digelar oleh TNI Angkatan Laut.
Menurutnya, Anwar selaku orang tua, kitanan seperti ini jarang dilakukan, apalagi gratis, sehingga warga sangat antusias berbondong-bondong mendatangi kapal perang. Saya sangat puas, ya, sangat berterima kasih sekali. Membantu ya Pak? Iya, sangat membantu. Ya. Kebetulan ini dengan kakaknya juga tadi, ya, umur 8 tahun. Dari grup disampaikan di grup, kesempatan yang ada pengumuman gitu. Ada hidangan masal di Angkatan Laut melalui Kaswaran. Oh. Ya. Pak, kalau misalnya kalau tidak gratis nih, kalau hitanan masal biasa keluar biaya berapa? 1 juta, ya. Bervariasi juga, ada yang 800. Puncak peringatan HUT TNI Angkatan Laut ke-77 akan diperingati pada tanggal 10 September mendatang. Dari Sorong, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.